Maka ini adalah menjadikan Ya. Jadi sebelum ini online. Sebelum ini online. Rekaman. Iya. Katanya 2 tahun untuk perangkatnya kurang gitu. Dengan rekaman. والصلاة والسلام على كمال الأكملان وعلى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات. Pada mata kuliah hari ini kita akan membahas tentang pelajaran akidah. Kita telah sampai pada rabi'ah. Dari yang keempat, al-hukmu bima anzalallah. Berhukum dengan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi di antara makna tauhid rububiyah di antaranya adalah i'tiqadu infiradillah bihaqqil hukmi wa tasyri'. Kita meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya hak untuk hukum menghukumi
menerapkan hukum-hukum dan juga menerapkan syariat-syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Al-hukmu, ya hukum-hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ala lahu al-khalqu wal amr." Taulah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki penciptaan dan memiliki perintah-perintah. Maka wa man i'taqada li ahadin an yahkuma wa yashra'a ghayru Allah walau lam yatahakam ilaihi fahadha syirkun fi rububiyyah. Maka barang siapa yang beritikad, berkeyakinan, memiliki keyakinan kepada seseorang bahwa ia dapat memberikan hukum layaknya hukum Allah Subhanahu wa taala, atau ia dapat memberikan syariat-syariat, aturan-aturan mirip Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah kesyirikan dalam tauhid rububiyah, walaupun orang tersebut tidak berhukum kepadanya. Walaupun orang tersebut tidak berhukum kepadanya. Cukup dengan perhatikan saja maka orang tersebut sudah dicap melakukan kesyirikan pada tauhid rububiyah. Wa in tahakama li ghairi syar'illah faqad ba'ahu bi syirkin fil uluhiyyah. Dan apabila ia berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah bersyirik pula dengan tauhid dalam tauhid uluhiyah. Telah terjadi kesyirikan pula pada tauhid uluhiyah. Oleh karena itu hukum itu ada dua macam. Al-hukmu naw'ani, dua macam. Yang pertama hukum kauni. Ya, hukum alam semesta seperti maut, kematian, al-hayat, kehidupan, al-dhukurah. Orang menjadi laki-laki, wal-unuthah, orang menjadi perempuan, wa hiya al-aqrabu fi ma'na al-hukmi fi qawlihi ta'ala, dan ini adalah makna yang dekat dalam hukum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yusyriku fi hukmihi ahadan, dan tidak mensyirikkan, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hukumnya seorang pun. Ya, jadi hukum di sini maknanya lebih dekat kepada hukum kauni. Maknanya lebih dekat kepada hukum kauni. Wala yas'u li ahadin iddi'a asy-syarik ma'a Allah 'azza wa jalla bihi. Maka siapapun tidak boleh menyangka bahwasanya ia adalah sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hukum tersebut, hukum kauni ini. Kemudian macam yang kedua adalah hukum syar'i, ya, hukum syariat. Hukum syariat. Hukum ini mencakup at-tasyri'at min halal wa haram wa wajib. Ya, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala di antaranya haram, yang wajib, yang sunnah. Berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan hukumlah di antara mereka, pakailah hukum di antara mereka ketika engkau hukum itu dengan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Nabi-Nya, wa la tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah kau ikuti hawa nafsu mereka. Wa min al-ibadi man khalafa hadzal hukm. Dan di antara manusia tentunya jelas ada yang menyelisih hukum-hukum syariat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum
dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang yang kafir. Maka hukum berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah itu ada macam. Ada yang derajatnya sampai kufur akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan ada pula yang derajatnya baru kufur yang asghar, yang tidak mengeluarkan dari Islam. Namun jelas kita ketahui bahwasanya kekufuran itu adalah sebuah dosa besar, walaupun hal tersebut adalah kekufuran yang kecil. Kekufuran yang kecil itu dosanya lebih besar daripada al-kabair, dosa-dosa besar. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yad'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa unzila min qablik." Tidaklah kau melihat kepada orang-orang yang mengklaim, menyangka bahwasanya mereka itu beriman kepada yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga menyangka mereka beriman pada apa yang diturunkan kepada Nabi sebelum Muhammad. Yuriduna yatahakamu ila Allah, yang mana mereka menginginkan untuk berhukum, mencari tandingan selain Allah dan berhukum kepada taghut-taghut. Wa qad umiru an yakfuru bihi, sedangkan mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri, mengingkari taghut tersebut. Al-hakim li ghairi ma anzalallah taghutun bila sinaya. Maka seorang hakim dengan apa-apa yang tidak diturunkan, apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, selain apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah taghut dengan nas ayat ini. Ya, dengan nas ayat ini. Faqad tagha wa jawaza al-hadda wa da'a li nafsihi sifatan sifat rububiyyah. Maka ia telah melampaui batas dan mengklaim dirinya memiliki sifat dari sifat-sifat kerububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya haqqul amri wa nahy wa tashri' wa siyadah. Yang mana tersebut adalah hak Allah dalam al-amr, perintah, larangan, syariat-syariat, aturan-aturan, serta as-siyadah. Kemudian oleh kufur bit-taghut, ya, supremasi, yang itulah supremasi hukum syar'i. Kemudian oleh kufur bit-taghut, dan kufur dengan taghut maknanya adalah i'tiqadu butlani ibadat at-taghut. Makna kufur dengan taghut maknanya adalah kita meyakini batilnya mengibadahi taghut. Wa i'tiqadu butlani man'ahu at-taghut di anfusihim, dan juga meyakini batilnya hal-hal yang para taghut itu sangka yang mereka miliki. Ya, mereka menyangka bahwa mereka memiliki sesuatu dari rububiyah dan uluhiyah, padahal mereka tidak memilikinya. Wa takfiru man yastahiqqul kufra minhum. Termasuk kufur itu adalah kita mengkafirkan siapa saja yang berhak atas mereka kekufuran. Wasa'yu li izalati ibadati taghut, dan juga berusaha untuk menghilangkan ibadah-ibadah pada taghut. Qadral mustata' bil yadi wal lisani wal qalb. Ya, seperti yang kita mampu. Kita mampu dengan tangan, kita larang dengan tangan, kita lakukan. Jika tidak mampu, dengan lisan, dengan berdakwah, dengan tulisan juga masuk dalam hal tersebut. Kemudian jika tidak mampu, kita dengan hati. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladziina yusari'una fil kufr." Wahai Rasul, janganlah kau bersedih terhadap orang-orang yang mereka itu cepat sekali. Mereka itu cepat sekali datang ke kekufuran mereka.
Mereka ini cepat sekali terjerumus dalam kekufuran. Minal ladzina qalu amanna bi afwahihim, daripada orang-orang yang mengatakan kami beriman dengan lisan-lisan mereka. Wa lam tu'min qulubuhum, ternyata hati mereka belum beriman. Wa minal ladzina hadu, dan juga termasuk mereka adalah orang-orang Yahudi. Sebab ayat ini diturunkan, ya bahwasannya Yahudi ketika itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekelompok Yahudi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin Rasulullah lah yang menghukumi mereka. Ya, mereka ingin Rasulullah menjadi penegak hukum bagi mereka. Fadzakaru anna lahu wa dzakaru lahu inna mu'adzan minhu wa rajulan sanaya. Mereka menyebutkan, menceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada perempuan dari mereka dan ada laki-laki dari mereka yang berzina. Atau perempuan dan laki-laki dari kaum Yahudi berzina. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, "Ma tajiduna fit Taurat fi sya'r rajul." Apa yang kalian dapatkan? Hukum apa yang kalian temui di Taurat? Kita berikan Taurat pada perkara rajam, maka mereka mengatakan pun tidak dirajam, orang yang zina itu tidak dirajam oleh Rasulullah di kitab kami, tapi kita paling hina-hina nafkah hukum, kita hina-hinakan dia sehina-hinanya, wayujladun, dan mereka juga dicampur. Maka Abdullah bin Salam, karena beliau memiliki pengalaman pernah menjadi Yahudi kemudian berislam, masuk Islam, katantum inna fiha rajam, kalian telah berbohong, padahal dalam Taurat ada syariat rajam bagi berzina. Fa'tu fit Taurat fa syarruha, maka kemudian mereka diminta untuk mendatangkan kitab Taurat. Fa wada'a ahaduhum yadahu 'ala ayati rajmihi, maka salah satu di antara mereka karena takut ketahuan, akhirnya mereka meletakkan tangannya di sebagian ayat Taurat yang mengandung hukum rajam. Jadi dia cuma membaca sebelum dan setelahnya. Ciri-ciri Yahudi dan yang semisal mereka seperti itu, mereka mengambil sebagian dan membuang sebagian yang lain. Faqala lahu Abdullah bin Salam, maka Abdullah bin Salam mengatakan, irfa' yadak, coba angkat tanganmu itu. Farafa'a yadahu fa idza fiha ayatul rajul, maka dia mengangkat tangannya, ternyata yang dibutuh oleh tangannya itu ada ayat yang terkandung di dalamnya, ayat rajam, harus dirajam. Faqalu sadaqa ya Muhammad, maka mereka mengatakan, kau telah benar, kau telah jujur wahai Muhammad. Fiha ayatul rajam, karena ada ayatul rajam. Ta'amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Jinnah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum kepada mereka, memutuskan hukum kepada kedua laki-laki dan perempuan tersebut, seorang laki-laki dan seorang perempuan tersebut dengan rajam. Halat syirk akbar fil hukmi bi ghairi ma anzalallah. Ya, keadaan kapan hukum kepada selain yang telah Allah turunkan itu menjadi syirik akbar, syirik yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan, maka mereka adalah termasuk orang yang kafir. Dan teruskan dia jahada syariat Allah al-ma'lumah min ad-dini bil-darurah, mengingkari, melawan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mana syariat tersebut telah diketahui oleh halayak banyak. Orang Muslim pada umumnya sudah mengetahui bahwasanya itu adalah syariat Allah. Ternyata ada yang mengingkarinya, maka hal tersebut membuat sang pelaku keluar dari agama Islam. Wa ya'taqidu anna ad-dina sya'a'ir faqat,
Dia meyakini bahwasanya agama itu hanyalah ritual saja. Wa yunkiru ahkam Allah bil hudud, mengingkari hukum-hukum Allah dalam had-had yang telah Allah tetapkan, hukuman cambuk, hukuman potong tangan dan sebagainya, wal muamalat, dan syariat-syariat dalam muamalat, wal amwal, dan dalam harta-harta, wal dima, dalam darah-darah dan selainnya. Wa hadha kulluhu khurujun an millatil Islam bil ijma', dan ini semuanya merupakan dari agama Islam dengan ijma' para ulama. Yang kedua, yufaddila syar'a al-bashari ala syar'illah. Yang kedua, lebih memuliakan dan mentinggikan hukum-hukum manusia daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yufaddil, lebih mengutamakan hukum manusia daripada hukum Allah. Kama ya'taqidu thubut asy-syar'i, lakinnahu yaqul anna al-qawanin al-waqi'iyyah afdal. Seperti orang yang meyakini bahwasanya dia ada hukum syariat, ia ada hukum Allah, tapi hukum undang-undang dan semacamnya itu lebih mulia, lebih utama. Wa aktsaru munasabatan li zamanina, lebih cocok untuk zaman kita sekarang ini daripada min syara'i'a batat 'alaiha 14 qarn, dari syariat yang mana sudah kuno, sudah ketinggalan zaman 14 abad. Walaupun dari wahada ijma' usul akbar, ini juga dengan ijma' para ulama termasuk usul akbar. Wa man ahsanu min Allahi hukma, dan siapa yang lebih baik يعتقد أن القوانين الوضعية مساوية لحكم الله. Meyakini bahwasannya ini juga sama bahaya. Ini juga dapat mengeluarkan seorang hamba dari agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad wallahi kunna lafi dhalalin mubin in sawwitu bi rabbil alamin." Demi Allah, demi Tuhan, bahwasanya kami telah berada dalam kesesatan yang nyata ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Kemudian yang keempat, an ya'taqida anna syari'at Allah afdal walakinnaha ghairu wajibah. Meyakini bahwasanya syariat Allah itu lebih mulia. Iya, betul, lebih mulia, tapi itu tidak wajib. Syariat Allah itu tidak wajib. Ini keyakinan sebagian orang. Kama yaqul, ya, para siapa yang ingkar zina yaitu bagus, tapi walakin man yazni fa huwa hurrun fi nafsihi. Tapi para siapa yang berzina ya dia bebas, itu diri-dirinya dia sendiri, badan-badannya dia sendiri, dia mau apakan dia bebas, itu hak dia, hak asasi manusia dia. Dan ini juga sama, bisa kufur, bisa keluar dari Islam. Kalau ijma' ala kufrihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ada ijma' terhadap pelaku orang seperti ini. Ijma' perkufuran kepada orang seperti ini. Ibn al-Ma'lumi min ad-din min dharirah wujubul tanfidh. Jawab menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang meyakini tidak ada kewajiban, maka ini dapat jadikan ini keluar dari agama Islam. Selanjutnya yang kelima, ilzamun nas fi at-tasyri' al-'am bi ahkamin wa qawanin mukhalifah syara'. Mewajibkan manusia, mengharuskan manusia kepada peraturan-peraturan, undang-undang, di ahkamin wa qawanin, dengan hukum-hukum dan undang-undang, peraturan-peraturan yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadihi mudahatun bi tasyri'illah. Ini mencoba untuk menyamai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerupai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilzamun nasi bima yukhalifuhu wa muharramatu man yad'u li iqamati syari'illah. Dan ini juga termasuk memusuhi orang-orang
yang mana mereka menyeru untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min a'zamiha wa ashmaliha wa adhariha. Ini termasuk yang paling besar, ya, paling jelas, paling mantap. Mu'anadatan bisyara', menentang syariat, wa mukabaratan bi ahkamihi, dan juga meninggikan diri, menyombongkan diri kepada hukum-hukum syariat, wa musyaqqatan lillahi wa rasulih, dan juga menentang Allah Subhanahu wa ta'ala serta Rasulnya. Yang kedua, ma yahkumu bihi ru'asa'ul asyair wal mabatil min ahkamin talaqqawha min abaihim hatta wa khalaqa asy-syara'. Yang keenam adalah hukum-hukum yang dengannya para petinggi-petinggi kabilah, para petinggi-petinggi keluarga, sebuah keluarga yang besar, yang asyirah itu menghukumi orang-orang di kabilahnya atau di keluarganya dengan hukum-hukum tersebut. Hukum-hukum tersebut mereka dapatkan dari kakek buyut mereka, dari nenek moyang mereka, hatta wa in khalafa bisyara', padahal hukum-hukum tersebut menyelisih syariat. Hukum tersebut menyelisih syariat. Jika ada hal seperti itu, maka tidak boleh dilakukan, ya, tidak boleh dilaksanakan. Jika ada yang menyelisih syariat dalam sebuah adat, dalam sebuah hukum di kabilah atau keluarga tertentu, maka tidak boleh dilakukan. Itu adalah keadaan-keadaan bagaimana seorang ketika berhubung dengan hukum selain Allah jadi kafir, jadi keluar dari Islam. Selanjutnya adalah hal syirk asghar fil hukmi bi ghairi ma anzalallah. Keadaan ketika terjerumus kepada syirik yang kecil, kekufuran yang tidak besar, yang kecil, ketika berhukum dengan hukum selain Allah. Adalah seperti yang telah disifati oleh Ibnu Abbas dan selainnya dan di kalangan tabi'in, bahwasanya hal tersebut adalah hal kufrin duna kufur. Hal hukmi hukami zamanihim bihi. Wadhalika bi an tahmilahu. Jadi para hakim-hakim, para ketua-ketua yang mana mereka berhukum dengan hukum yang ada pada zamannya, ternyata mereka berhukum dengan hukum tersebut karena antahmilahu syahwatuhu, karena syahwat mereka, au hawahu, sama karena hawa nafsu mereka, au rishwah, atau mereka ada sogokan dari orang-orang lain, au ghairiha, halal hukmi fi qadiyah au qadaya walau kafuran, yang mana mereka tidak berhukum dengan yang Allah turunkan dalam sebuah perkara atau beberapa perkara sampai perkara tersebut banyak. Ma'iqrarihi wa i'tiqadihi anna hukma Allah wa rasulihi al-haq. Harus digarisbawahi, dia harus meyakini, ya, dan bersumpah bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala serta hukum nabinya, hukum rasulnya adalah yang benar. Wa anna al-aslul ladzi yuhkamu bih, dan bahwasanya keduanya, hukum Allah dan hukum rasulnya, adalah sebuah asal yang harus orang-orang berhukum dengannya. Wa ya'tarifu 'ala nafsihi bil khata'i wa dhulm, dan dia juga harus berlaku atau mengakui kesalahannya dan juga kezalimannya. Bahwa kufur dua kufur ini, maka ini adalah yang dinamakan kufur, namun tidak sampai kufrin mengeluarkan orang dari agama Islam, atau dinamakan juga kufur asghar yang kecil. Dan seperti yang telah dijelaskan, bahwasanya yang namanya kufur yang kecil ini dosanya dan bahayanya yang besar daripada al-kabair, dosa-dosa yang besar. Wa'allahu yang harus dijadikan perhatian. Laisa makna qaulina, bukan maksud, bukan makna perkataan kami bahwasanya man fa'ala kadza fa huwa kafir, bi anna kulla man fa'ala kafir. Ya, barang siapa yang melakukan hal seperti ini maka ia adalah kafir, telah keluar dari Islam. Maka ia ditakyin, dipastikan ia telah kafir.
menunjuk orang, menunjuk hidup seseorang, ia telah kafir. Bukan maksudnya seperti itu. Bal la budda min i'tibari syurutin wa mawani'at takfir. Namun harus ada apa? Kita harus kita ketahui apakah ada syarat-syarat dan juga penghalang-penghalang kafir itu telah terpenuhi. Syarat telah terpenuhi, syarat telah terpenuhi, dan juga penghalang pengkafiran itu telah tidak ada dari seseorang yang melakukan dosa-dosa tadi. Mau takfir, hal-hal yang dapat menghalangi seseorang dari keluar dari Islam dan dikafirkan. Yang pertama al-jahal, kebodohan, dia tidak tahu, dia bodoh. Itu dapat menghalangi seseorang dari dikafirkan. Dia takwil, ternyata dia memiliki tafsiran yang lain yang ada di otaknya, yang ada di hatinya. Dia memiliki tafsiran lain yang tidak tepat. Itu juga dapat menjadikan mawani takfir. Kemudian juga sigor, ternyata belum balik, masih kecil. Juga an-naum, tidur. Kemudian al-junun, gila, al-ikrah, dipaksa, al-khata, salah. Dia salah ternyata dalam pendapatnya. Kemudian juga al-nisyan, lupa. Adapun syarat-syarat pengkafiran, pengkufuran, mengkafirkan seseorang adalah ilmu. Pertama, jelas dia harus mengetahui hukumnya. Ada mutakwil, dia tidak punya takwil yang lain, tidak punya tafsir yang lain dalam otaknya. Al-bulugh, sudah balik. Al-yaqah, dia terjaga, tidak tidur. At-ta'aqqul, berakal. Al-ikhtiyar, atas kemauan dia, tidak terpaksa. Al-qasd, dia memaksudkan, punya maksud, punya niat. Dan juga kadang-kadang dia ingat, tidak lupa. Ini adalah syarat-syarat pentakfiran. Syarat-syarat pentakfiran ada 8. Baik, paham ya? Insyaallah. Kemudian khamisan, al-wala'u wal bara'. Ya, al-wala'u wal bara'. Dan lepas diri dari orang-orang kufar dan juga kita mencintai orang-orang yang beriman. Ma'anil wala' al-wajib lillahi wa li rasulihi wal mu'min. Makna wala yang wajib bagi Allah dan juga bagi Rasulnya dan juga bagi orang-orang mukmin adalah al-hub, kecintaan, ar-ridha, meridhai, an-nusrah, ya kita memenangkan mereka, memenangkan Allah, memenangkan Rasulnya, memenangkan orang-orang mukmin. Ta'ah juga ketaatan, mutaba'ah, mengikuti, al-mu'awalah, saling tolong-menolong, saling bantu-bantu. Kemudian wal-qiyam bil amri, dan juga dalam menjalankan perintah, was-shadaqah, pertemanan juga dengan orang-orang mukmin. Wa lawazim hadhihi al-umur katashabbuhi wa rukun ilaihim wa izharu qawadihim. Dan juga kelaziman perkara-perkara ini seperti tasyabbuh dengan orang-orang mukmin, tasyabbuh dengan orang-orang mukmin, menyerupai orang-orang mukmin, warukun ilaihim, contohnya kepada orang-orang mukmin, serta izharu qawadihim, menampakkan kecintaan kepada orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna waliyukumullahu wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un." Wali-wali kalian adalah Allah, Rasulnya, dan juga orang-orang mukmin yang mereka mendirikan salat dan juga menunaikan zakat dan juga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Maka barang siapa yang berwala kepada Allah dan juga Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman, maka berdoa Allah adalah mereka adalah orang-orang yang beriman. Sedangkan makna al-bara, maka itu adalah lawan dari hal tersebut yang telah disebutkan sebelumnya. Lawan dari hal yang telah disebutkan sebelumnya. Minal bughdi, membenci dan juga memusuhi, menyelisihi selain orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Ada uswah hasanah dalam Nabi Ibrahim ketika mereka mengatakan, ketika orang-orang yang beriman ya, dari kalangan kaum Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim sendiri yang mengatakan inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Kami mengatakan pintuillah, dan juga dari hal-hal yang kalian selalu sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan awzaqu urul iman, ya, dari iman yang paling kuat, yang paling terpercaya adalah al-mu'alatu fillah wal mu'adatu fillah. Wala dalam Allah Subhanahu wa taala dan juga memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena Allah, memusuhi karena Allah. Wal hubbu fillah wal hubbu fillah. Sama ya, cintai karena Allah serta membenci karena Allah. Kemudian keadaan dari wala pada orang-orang kafir yang mana hal tersebut tidak disyariatkan. Ya, contoh-contohnya. Yang pertama, mahabbatul kafirin wa mawaddatuhum, mencintai orang-orang kafir. Ya, mencintai orang-orang kafir. Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal akhir wa yaquluna Allah wa rasulah. Tidak bakal kau dapatkan kaum-kaum yang mencintai Allah Subhanahu wa taala serta hari akhir, yang mana mereka mencintai orang-orang yang menentang, memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, seseorang itu bakal dibangkitkan dengan orang yang dia cintai. Ya. Hal ini dapat menjadi kufur yang besar dan juga dapat menjadi kufur atau tidak sampai kufur besar, namun tetap haram. Apabila mahabbatul kafirin li kufrihim, karena kekufuran mereka, mencintai orang-orang kafir karena kekufuran mereka, atau ridha dengan kekufuran mereka dan meyakini bahwasanya kekufuran itu adalah sesuatu yang benar, maka ini adalah kufur yang akbar. Mahabbatul kafirin pasti mencintai orang-orang kafir dan menjadikan mereka teman-teman. Oh, kafirlah teman kita. Guna ridho, tanpa ridho dengan kekafiran mereka. Ini hukumnya muharram, jadi diharamkan. Menjadikan teman-teman dekat. Gambaran atau bentuk yang kedua adalah nusratul kafirin fi qitalihim bil muslimin. Ya, membela, membantu orang-orang kafirin dalam berperang dengan orang-orang muslim. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Mengapa dalam perkara orang-orang munafik kalian terpecah menjadi dua golongan? Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah lah yang telah mengembalikan mereka kepada kekufuran dengan apa-apa yang karena apa-apa yang mereka telah lakukan. Wahada mukhrijat min al-millah hatta law kana karihan fala ikraha 'ala al-qatl. Ini dapat mengeluarkan dari millah, dari Islam. Kita membantu orang-orang kafir untuk membunuh orang dengan orang-orang muslim. Ibnu Hazm mengatakan fawallahi wa bihari kufar wal harb, siapa yang bergabung dengan negeri kafir dan juga berperang dengan mereka mukhtaran muharibah, yang memilih hal tersebut tidak terpaksa, bahwa bihadul fi'li murtad, dia dengan perbuatan ini telah keluar murtad. Ma'a wujubi qatlihi maka qadira alaihi, dan wajib untuk membunuhnya, dibunuh kapan
dapat melakukan hal tersebut, kapan hal tersebut mampu dilakukan. Wa ibahati malihi, halal hartanya, wa fisahi nikahihi, dan juga batal nikahnya dengan orang muslimah. Kemudian juga termasuk mualah kafirin, wala kepada orang-orang kafir adalah qaatul kafirin, mentaati orang-orang kafir. Wala tuti' minhum athiman aw kafura, dan janganlah kau taati mereka, orang-orang yang berdosa dan juga orang-orang yang kafir. Qaatul kafirin fil kufri kufrun akbar, taati orang-orang kafir dalam kekufuran, ini termasuk kufur akbar. Ta'atul kafirina fil maksiyah laha halal, pun mentaati mereka dalam kemaksiatan, maka ini ada dua keadaan. In kana muqirran bil maksiyah muqtarifan bi khata'ihi wa huwa 'asi, apabila dia ternyata muqirran, mengakui bahwasanya dia berbuat maksiat dan juga mengakui kesalahannya, maka dia adalah orang yang bermaksiat. Namun apabila dia mustahilan, dia menghalalkan maksiat tersebut, maka ini adalah sebuah kekufuran. Kemudian yang keempat adalah at-tashabbuh bil kafirin, menyerupai orang-orang kafir. At-tashabbuh bi qawmin fa aqwa min qawm. At-tashabbuh bil kafirin fi kufur. Bertasyabuh dengan orang-orang kafir dalam kekufuran, maka ini adalah kekufuran. Karena si as-salib, seperti memakai salib, gaya-gayaan memakai salib, bahaya, bisa kufur. At-tasyabuh bil kafirin fil maksiyah, maksiyah. Adapun tasyabuh dengan maksiat, maka adalah kemaksiatan. Yang kelima, al-mu'amalah wal qiyam bin nusah lahum wa itla'ihim 'ala ba'di umur muslimin. Menolong mereka, membantu mereka, menasihati mereka, dan juga memberikan mereka bocoran-bocoran tentang perkara-perkara orang-orang muslim, maka ini juga termasuk wala' kepada mereka. Lau kanat ma'arrabah fi dinihim wa ridha lima hum alaihi min al-kufri wa huwa kufur. Jika hal tersebut dilakukan dengan kecintaan, kesukaan dalam agama mereka, ridha terhadap apa yang mereka berada di atasnya dari kekufuran, adalah kekufuran. Al-mu'awadatu duna ridha bil kufri aw raghbah fi dinihi maksiyah. Menolong mereka, membantu mereka tanpa ridha dengan kekufuran mereka atau mencintai agama mereka, maka ini adalah kemaksiatan. Seperti kisahnya Habib bin Abi Balta'ah ketika Rasulullah SAW ingin membuka Makkah, ingin ke Makkah untuk berperang, untuk membukanya, Fatah. Ketika itu Rasulullah mengharapkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semoga kaum kufar Quraisy yang ada di Makkah mereka tidak mengetahui kedatangan Rasulullah SAW. Namun ketika itu Habib bin Abi Balta'ah mengirimkan surat kepada orang-orang kufar Quraisy yang ada di Makkah bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya akan memerangi mereka, akan masuk Makkah. Dan Habib menitipkan suratnya kepada seorang perempuan. Akhirnya Rasulullah atau Allah pun mewahyukan kepada Nabi-Nya bahwasanya hal tersebut telah dilakukan oleh Habib, dan akhirnya ditangkaplah perempuan yang dititipi oleh Habib tadi. Kemudian Habib pun ditanya kepada Rasulullah, apa yang kau lakukan oleh Habib? Habib menjelaskan bahwasanya aku tidak melakukan hal ini karena kecintaanku kepada mereka, wahai Rasulullah. Namun aku melakukan hal tersebut karena aku di Makkah memiliki keluarga, dan aku ingin jika keluarga itu mendapatkan perlindungan dari orang-orang sekitar mereka. Ya, maka Rasulullah ketika itu mengampuni Habib, dan Umar ketika itu datang ingin membunuh Habib, adribu wa'ad munafik ya Rasulullah, aku penggal leher munafik ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah melarang, dan Rasulullah menyebutkan karena Habib bin Abi Balta'ah termasuk ahli Badar, orang-orang yang berperang dalam perang Badar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsi, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum."
lakukan usaha kalian, maka sesungguhnya aku telah mengampuni kalian tadi benar. Kemudian selanjutnya ada pada mudahatu al-kuffar ala hisabiddin. Lunak, lemah lembut terhadap orang-orang kufar dalam masalah agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waktu law turhinu fadilhinu." Mereka menginginkan jika engkau lemah lembut kepada mereka, dan mereka juga lemah lembut kepada kalian. Law kanat fi kufriyat, apabila hal tersebut dalam kekufuran, atau tanazul an i'tiqadatil muslimin bahwa kafir, atau bertanazul, ya, meyakini bahwasannya keyakinan mereka benar dan keyakinan kaum muslimin ini bermasalah, maka hal tersebut adalah sebuah kekufuran. Yang kedua, al-mudahanatu fi ghairil kufriyat maksiyah. Adapun dalam perkara selain kekufuran, maka adalah kemaksiatan. Selanjutnya, asyikna ma'ahum fi diyarihim, tinggal bersama mereka di negeri-negeri mereka. Man jama'al musyrik wa sakana ma'ahu fa innahu mithluh. Barang siapa yang tinggal dengan seorang musyrik dan juga tinggal bersamanya, ya, maka ia sepertinya. Lau kana al-musakana fi diyarihim ma'a qital muslimin fa hiya kufr. Apabila tinggal di negeri mereka dan bersama mereka berperang memerangi kaum muslimin, maka ini adalah sebuah kekufuran. Kemudian yang ke-8, mubada'atuhum bis-salam. Ya, mubada'atuhum bis-salam. Mengucapkan salam kepada mereka. La tabda'ul huda wan nasara bis-salam. Janganlah mengucapkan salam, ya, janganlah awali Yahudi dan Nasara dengan salam. Adapun jika mereka mengucapkan salam kepada kita, maka kita jawab wa alaikum. Dalam sebuah hadis, tidak salam alaikum ahli kitab, faqulu wa alaikum. Jika ahli kitab Yahudi dan Nasara mengucapkan salam kepada kalian, katakan wa alaikum atas kalian pula. Ya, wa alaikum saja. Selanjutnya, tahliyatuhum bi'ayadihim wal ihtifalu biha. Ucapan selamat dengan hari-hari besar mereka, wal ihtifalu biha, dan juga merayakan hari-hari tersebut. Ya. Di sini Allah berfirman, walladzina la yashhaduna az-zur. Ya. Dan orang-orang yang mulia, orang-orang muslim yang mulia, orang mukmin yang mulia itu adalah orang-orang yang tidak menghadiri az-zur, kebatilan, tidak menghadiri kebatilan. Ini umum, termasuk juga yang paling besar adalah menghadiri id mereka, hari-hari besar, hari-hari raya mereka. Lau kana ma'arin bawinyahu alaihi min al-kufr, fahiya kufr. Kalau bersama yang menghadiri dengan keriduan terhadap kekufuran mereka, kufur. Lau kana duna ridha, fahiya maksiyah. Tanpa ridha maka kemaksiatan. Selanjutnya adalah suar laisat minal wala, yang tidak termasuk wali kepada mereka, al-bayt wa syarab, dagang jual beli dengan orang-orang kafir, tidak termasuk wala kepada mereka. Ya. Dalam sebuah hadis, seorang yang musyrik datang kepada Rasulullah dengan kambingnya, maka Rasulullah mengatakan ada yang kambingnya ini diberikan atau dijual. Kalau lah bal-bayt ini dijual oleh Rasulullah, maka Rasulullah membeli darinya seekor kambing. Maka hal ini boleh dengan dua syarat. Yang pertama, yakuna fi ma la yasta'anu bihi ala ahli muslimin. Jual belinya tidak dalam hal-hal, ya, dalam senjata-senjata untuk memerangi orang-orang muslim. Dengan pedang atau dengan tindak yang mana sedang terjadi peperangan dengan kaum muslimin, maka itu tidak boleh. Ada yang bi'al haram, tidak menjual hal-hal yang haram seperti khamar, nabi dan lain. Yang kedua, al-muhajaratu wal mubaya'ah. Ya. Sewa pembantu, sewa jasa, ini juga dibolehkan, tidak termasuk wala kepada mereka. Rasulullah SAW ketika hijrah, beliau menyewa seseorang untuk yang tahu jalan, ya, Abdullah bin Uraiqin.
Kemudian juga Amir al-Khabbab bin Arad, seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Arad, beliau pernah menjadi pembantu, jadi disewa oleh orang yang bernama As bin Wa'il. Sedangkan As ini dalam kondisi musyrik. Ini juga ada syaratnya. Yang pertama, amalnya, perbuatannya, pekerjaannya harus halal. Yang kedua, tidak membantu orang kafir untuk mencelakai orang muslim. Yang ketiga, Allah yakuna bihi mahanah wa ibdal. Tidak ada kehinaan dan juga kerendahan untuk orang muslim. Selanjutnya yang dibolehkan pula qabulul hadiah wal ibdal ilaihim, menerima hadiah dari mereka dan juga memberikan hadiah. Dan menerima hadiah dan memberikan hadiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari seorang Yahudi, seorang perempuan Yahudi. Dia juga Umar memberikan hadiah kepada saudaranya yang kafir, ya, memberikan hadiah yang indah kepada saudaranya yang kafir. Itu juga sama, hadiahnya harus mubah. Hadiah yang diberikan, yang diterima seorang muslim harus mubah. Dan juga yakuna ala sabil tawaddud wal muwalah. Dan juga tidak dengan kecintaan dan loyal pada agamanya. Sama tadi, an yahdiyahum yawma idin, seperti menghadiahkan kepada mereka ketika hari raya mereka. Dan ini ada loyal, ada kecintaan kepada mereka dalam agama, tidak boleh kalau memberikan hadiah dalam kesempatan selain hari raya mereka. Kemudian juga iyadatul marid, iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit di antara mereka. Kemudian selanjutnya adalah al-intifa' bima 'indahum min ulumid dunya, mengambil manfaat dari ilmu-ilmu dunia yang mereka dapatkan. Ya, dalilnya ista'anan Nabi tadi. Ya, Nabi SAW meminta tolong kepada seorang yang kafir ketika hijrah. Selanjutnya termasuk juga bukan wala al-bir wal iktisab. Bir wal iktisab wasilatul rahim, yang menyambung tali silaturahmi apabila ada yang muslim, kemudian berbuat baik, berbuat adil kepada mereka. Ini juga boleh dengan syarat ma'al mahabbah, alla yakuna al-birru ma'al mahabbah wal mawaddah. Ya, kebaikan yang kita berikan kepada mereka tidak disertai kecintaan ya kepada agama mereka. Kemudian selanjutnya adalah az-zawaju minal kitabiyah, yang menikah dengan wanita ahli kitab Yahudi dan Nasara. Ini juga tidak termasuk wala. Syaratnya antakuna kitabiyah, harus kitabiyah, ahli kitab Yahudi atau Nasara, tidak boleh orang musyrik. Antakuna muhsanah, bukan wanita berzina, wanita yang menjaga dirinya, muhsanah, afifah. An yakuna zawaji fi biladil muslimin, nikahnya harus di negeri muslim. An yudhhiruha ala diniha, membenci wanita tersebut karena agamanya. Dia mencintai dirinya, mencintai bentuknya mungkin, tapi membenci agamanya, agamanya harus dibenci. Kemudian ar-rahmu indahum, ya, menggadaikan, memberikan jaminan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha an-nabiyyu min yahudiyyin 30 wasqa sya'ir wa rahana indahu yir'ahu. Ya, senjata pedang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, paningnya Nabi sallallahu alaihi wasallam digadaikan kepada seorang Yahudi. Kemudian tahni'atuhum bis-zawaj wa ta'ziyatuhum fi mayyitihim, menjenguk mereka ketika ada wafat, datang kepada rumah mereka, kemudian mengucapkan selamat kepada mereka ketika menikah. Ya, juga tidak termasuk wala kepada mereka. Selanjutnya yang terakhir adalah raddus salam alaihim, ya, menjawab salam tapi dengan wa alaikum saja. Jawab salam mereka tapi dengan wa alaikum saja. Gampang ya? Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja pertemuan kita pada hari ini. Cukup ya, tidak ada pertanyaan? Apa ngantuk semua?
Lu mau kan? Yang praktek ya. Hmm? Yang praktek. Apa? Jika ada Pasti ada yang praktek. boleh jadi Sekarang atau ya ada kan orang Muslim yang menikah sama orang non Muslim. Kalau Ustadz nggak tahu ya. Kalau Ustadz atau kalau orang ngaji gitu, kayaknya carinya agak susah. Tapi mungkin orang-orang umum ya ada. Allah Ta'ala alam, dan untuk kajian kita, majelis kita, kuliah kita, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.